Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal itu loh, isu soal minyak goreng bikin rembes ya. Ya wis, penulis terus cari video soal seal rembes, dan yang penulis temukan cukup mengagetkan. Karena apa? Karena ya itu ternyata banyak ya motor-motor yang seal crankcase-nya itu rembes ya. Dan itu juga disebut sudah ganti tetap rembes, sudah ganti tetap rembes. Kemudian muncul trik-trik, ada yang pakai lem loh ya, lem besi, lem gasket gitu. Ada juga yang pakai pernya, per bagian tengahnya itu dibuat lebih rapat. Entah apakah itu efektif atau enggak, karena ya jarang sekali ada video lanjutan soal itu. Jadi cuma ditunjukkan masangnya, tapi efeknya gimana nggak diberitahukan. Seandainya ganti seal lagi mungkin nggak akan diberitahukan mungkin ya. Ya entahlah efek ganti seal itu bagaimana, efek sealnya crankcase itu pernya dikuatkan, efeknya bagaimana. Jadi dikuatkan itu dipotong sebagian, terus nanti disambung lagi. Tapi yang jelas katanya 2-3 kali ganti. Walau ada juga yang karena dari pabriknya, dari manufacturingnya yang ngelem lubang yang harusnya di buntu, ternyata lubangnya bolong, nggak buntu. Ya wis, itu yang jelas dari sisi rembes. Ternyata ada yang penyakitan, rembes terus. Dan biasanya orang menyalahkan kualitas sealnya. Jadi kualitas sealnya nggak bagus. Ada yang nyalahkan, merek AHM ini nggak bagus gitu ya. Tapi penulis kok nggak jumpai ada yang menyarankan merek misalnya Federal atau Aspira kalau misalnya merek motornya Honda. Karena kalau Honda yang sekarang merek AHM itu kalah bagus dari Aspira dan Federal. Entah mengapa nggak ada yang nyalakan oli dalam hal ini. Jadi entah mengapa ya, padahal harusnya ya nyalakan oli juga. Memang sih ada yang nyalakan oli. Yang nyalakan oli itu adalah yang kalau bagian olinya itu habis. Kalau oli pernah habis, crankcase dijamin rusak, meler olinya kalau pernah habis. Nah untuk yang continuous, nah itu jadi misteri. Nah ini loh yang bikin orang itu sok yakin nyalahkan minyak goreng, padahal ya mereka nggak pernah eksperimen. Ngaku-ngaku oli mesin bawaan itu bagus, padahal ada kasus seperti itu. Adanya kasus seal crankcase rembes itu menurut penulis yang salah olinya, atau yang buat bahan sealnya, karena tidak melakukan uji kompatibilitas antara oli dan sealnya. Karena itu artinya kalau misalnya sebulan sampai ganti, sebulan ganti, itu artinya ya ada masalah.
harusnya dilakukan penyelidikan. Tapi ya entah lagi ya, kita tahu sendiri lah, pabrikan Jepang itu nggak begitu apa jenenge, nggak begitu pinter sekarang. Entah mengapa pabrikan sekarang itu nggak bisa mahir untuk menangani kasus-kasus bug seperti ini. Jadi yang jadi masalah utama itu adalah orang-orang selalu menganggap pabrikan itu pasti kasih yang terbaik, selalu menganggap bahwa pabrikan sudah melakukan uji yang benar, melakukan uji yang apa jenenge, sudah sesuai dengan standarnya. Jadi dianggap kalau sudah sampai di pabrikan, olinya pasti sudah teruji. Padahal enggak. Kasus kompatibilitas ini ya sebenarnya bisa jadi bukti juga bahwa Honda selaku pabrikan telah gagal melakukan uji kompatibilitas terhadap olinya. Mungkin di Jepang sudah, tapi di Indonesia belum. Mungkin yang diuji cuma oli yang produksi Jepang saja, yang produksi Indonesia belum. Dianggap mungkin olinya, wah semua oli sama saja lah ya. Padahal beda lokasi ya beda hasilnya. Karena ya banyak ya masalah-masalah yang seputar kompatibilitas ini yang terjadi pada motor Honda terutama ya. Ada yang rembes dari bagian apa, kulan, dari apa, saluran radiatornya, dari magnetonya, dari ya tadi itu crankcase, ada juga dari oli gearnya, dari bagian belakang. Jadi banyak kasus seperti itu, dan itu terjadi pada motor baru. Entah mengapa ya, akhir-akhir ini penulis lihat orang yang beli motor Honda baru itu kok jadi jarang dipakai ya. Teman penulis yang beli motor baru Honda Vario sekarang nggak kelihatan pakai motor Honda baru lagi. Yang beli PCX 160 juga sekarang nggak pakai PCX 160 lagi. Terakhir penulis dengar suara mesin keduanya, wah kasar amit-amit, kasar-kasar, wah kasar. Terus yang apa jenenge, tetangga juga ada punya PCX, tapi entah sekarang kenapa kok nggak dipakai lagi ya. Motor yang Honda yang awet itu cuma kelihatannya kayak Scoopy gitu ya. Terus apa maneh, mungkin Honda Beat. Apa karena terlalu banyak masalah sehingga akhirnya dijual? Penulis kok curiganya kayak gitu. Balik lagi ke topik, banyaknya kasus rembes gitu ya. Ya harusnya diperhatikan sebagai bukti bahwa ya oli itu nggak sesempurna yang dibayangkan. Oli itu bisa bikin seal rembes, dan kasus rembes itu harusnya jadi perhatian karena uji kompatibilitas terhadap seal merupakan salah satu uji yang wajib dilakukan untuk penentuan kualitas oli. Jadi sifat oli itu banyak, dan
uji kompatibilitas itu harus juga dilakukan. Ya tentu ya, mungkin ada yang anggap uji oli itu cukup melakukan UOA, cukup melakukan uji oli di lab gitu ya. Seakan-akan kalau uji lab gitu ya, wis mantep, wis bener-bener sip gitu ya. Uji lab yang cuma 400.000 gitu, wah ini sudah menceritakan semua sifat oli. Padahal ya enggak. Uji lab 400.000 itu ecek-ecek, bukan uji lab yang bisa menentukan seluruh kualitas oli. Uji elastomer, uji kompatibilitas terhadap seal itu juga harus dilakukan kalau ingin tahu kualitas oli. Karena ya percuma beli oli yang licin, yang mantap, yang tahan macam-macam ya, dipakai oke, tapi ternyata mesin jadi rembes semua. Itu juga nggak bagus. Yang jadi masalah juga karena oli yang beredar itu kebanyakan tidak bersertifikasi. Nggak ada toh bukti ini logo, misalnya Dexos, logo API yang menunjukkan oh ini loh olinya sudah benar-benar teruji. Nah, nyalahkan minyak goreng apa-apa padahal belum tahu ya. Ya itu apa ya, orang yang asal ngomong nggak lihat fakta. Karena oli pun sendiri, oli pabrikan pun itu ternyata menyebabkan seal rembes. Dan anehnya, uniknya, beberapa orang malah ngomong mesin tidak berasap lagi, knalpot tidak berasap lagi, fuel dilution berkurang. Ada juga yang jadi rembesnya sembuh, walau ya itu cuma beberapa. Selama minyak gorengnya yang dipakai rekomendasi, ceritanya itu mesti positif ya. Jarang ada yang cerita negatif. Kalau cerita negatif biasanya karena ya salah pilih olinya, karena enggak semua oli itu cocok untuk semua orang. Oli rekomendasi itu enggak cocok untuk semua orang. Ada yang emang butuhnya oli tertentu. Makanya ada beberapa rekomendasi karena ya setiap orang butuhnya beda-beda. Ya wis, intinya itu aja. Mau coba nuduh-nuduh minyak goreng bikin rembes, tapi ya nyatanya yang sudah coba banyak yang sudah sampai pakai puluhan ribu kilometer sampai tahunan ya nggak mengalami masalah. Motor penulis Honda Beat Next 2 itu terusan itu. Sekarang aja umur olinya mungkin sudah lebih dari 6.000 kilometer, nggak ada tuh rembes. Memang ada bocoran oli tapi itu dari suspensi ya. Wis wajar karena emang suspensi ini rotok kacau. Wis suwe, wis sudah lama umurnya. Dari mesin nggak ada tuh. Dari apa kemarin penulis buka busi aja nggak ada tuh tanda-tanda rembesan di sekitar mesinnya Next 2. Padahal Next 2 itu 30% minyak goreng. Jadi ya aja asal nuduh lah ya. Jangan asal ngomong sembarangan. Mungkin ngomong minyak goreng itu bikin seal itu melar, tapi apa nggak tahu kalau oli mesin itu bikin seal kisut. Karena kisut terus akhirnya jadi rembes anunya apa nih, crankcase-nya, magnetonya, dan seterusnya. Nah kalau melar malah justru memperbaiki toh. Karena memang oli itu ya yang baik itu yang netral. Kalau bisa nggak bikin kisut, kalau bisa nggak bikin melar.
oli yang sekarang, resep yang sekarang kebanyakan bikin melar, apalagi yang merek Jepang. Nah itu wis ya wis lah, itu dulu antara sil rembes atau enggak, ya mohon pakai bukti, jangan pakai osal jeplak gitu, ngomong seakan-akan bener. Oh kalau pabrikan itu pasti sih, pasti macam-macam. Buktinya mana? Karena penulis nemukan bukti justru yang desain pabrikan itu rembes terus kerangkisnya. Itu contohnya di YouTube banyak. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.